saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Ahmadi. Alhamdulillah Pak. Saya juga selalu dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bertemu untuk melaksanakan praktek coaching, yang mana kali ini yang akan berperan sebagai coach adalah Pak Hasan, Ya. dan coachingnya adalah Bu Tiwi. Mungkin sebelum kita memulai akan saya coba jelaskan dan mungkin kita diskusikan apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan dan akan menjadi penilaian. Yang mana di sini untuk rubrik penilaiannya yang nanti akan menjadi bahan yang akan saya perhatikan, yaitu terkait kompetensi dari coaching gitu, yaitu adalah present atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, lalu bertanya berbobot, dan yang pasti nanti kita akan coba menggunakan alur tirta. Nah, itu adalah hal-hal yang akan menjadi penilaian. Nah, untuk Pak Hasan sendiri selaku coach, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Ya. Menurut saya yang sangat penting dalam kompetensi ini kayaknya semua dari 3 kompetensi tadi itu, yakni presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Jadi tugas saya nanti kepada sebagai coach yang akan mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin di sini saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendapatkan informasi. Siap. Oke, jadi Pak Hasan akan mencoba ketiganya, Pak ya. Ketiganya ini mungkin merasa ingin masih perlu dikembangkan, ini seperti itu, Pak ya. Secara spesifik ketiga tadi lah ya, tidak ada yang Bapak pilih. Kemudian bagaimana dengan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Ya, semoga dari ketiga kompetensi inti tadi itu bisa tercapai semua. Terus ya, indikatornya ya. Oh, siap. Artinya di dalam praktek nanti indikatornya adalah ketika ketiga kompetensi itu muncul, Pak ya? Muncul ya. Iya, siap. Baik, Pak. Oke, mungkin itu yang bahan diskusi kita. Baik. Sekarang dipersilahkan untuk Pak Hasan melakukan proses coaching kepada Bu Tiwi. Kepada Pak Hasan dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ahmad ini selaku pengamat yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan coaching. Saya sebagai coach dan Gusti sebagai coach ya. Ya. Bu Suti, gimana kabarnya Gusti? Alhamdulillah baik, saya Pak Hasan. Baik ya. Baik ya. Ya. Pak Hasan sendiri sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, sama-sama sehat kita ya Pak. Ya. Untuk anak-anak kita harus sehat-sehat Pak, Ya. supaya kita bisa meladeni anak-anak lah seperti itu ya Pak. Bu Suti kemarin janji dengan saya mau bincang-bincang, tapi saya tidak punya kesempatan. Dengan hari ini saya punya kesempatan, mohon maaf Bu Suti. Kemudian kita langsung aja ke permasalahannya. Mungkin Bu Suti bisa cerita kira-kira apa yang ingin diceritakan. Ini maksud dan tujuan saya untuk ketemu Pak Hasan ini Pak, saya ini kan sekarang ini lagi mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Kemudian saya ini juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Selain itu saya juga mengajar bidang pelajaran IPA gitu Pak. Dari ketiganya ini, akhir-akhir ini saya itu agak susah Pak untuk menyeimbangkan ketiganya. Untuk saya bisa melaksanakan tugas di sekolah itu agak susah gitu Pak. Dengan kalau kemarin itu mungkin dari masa pandemi gitu ya, yang hanya di rumah, ngajar dari rumah, anak-anak mengisi Google Form, kemudian hanya Zoom. Nah sekarang begitu tidak pandemi, terus kemudian kemarin 2 sesi, akhirnya sekarang tetap muka full. Terus saya itu ikut pendidikan calon guru penggerak yang saya juga harus mengerjakan tugas, tetapi di sisi lain saya itu juga harus
melaksanakan kewajiban saya Pak sebagai tugas tambah saya itu sebagai kesiswaan. Selain itu saya juga harus menjadi guru bidang mata pelajaran Pak, yang saya harus mengajar di dalam kelas itu 20 jam Pak. Maksud tujuan saya itu Pak, saya kadang-kadang itu saya belum bisa menyeimbangkan waktu saya sebagai kesiswaan di sekolah itu, kadang-kadang agak terteter saya itu Pak. Oke, baik Bu. Tadi Ibu katakan ya pekerjaan itu banyak ya, dari 3 sisi tadi ya. Satu sebagai wakil kepala sekolah, kedua juga sebagai guru mata pelajaran. Ya Pak. Yang ketiga tadi apa? Guru bidang pelajaran. Guru mata pelajaran saya harus mengajar 5 kelas. 5 kelas ya. 4 kelas Pak. Satu kelasnya itu 5 jam pelajaran. Jadi menurut Ibu tadi itu tidak tidak Saya kurang maksimal Pak. Tidak maksimal. Saya kurang maksimal di tugas saya sebagai wakil kesiswaan Pak. Jadi menurut Ibu kurang maksimal. Iya, Nah, menurut saya kira-kira- kurang maksimal itu Pak saya Pak. Menurut Ibu itu maksimal itu yang seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya Pak, maksimal itu saya itu sudah berada di angka 7 lah kalau menurut saya Pak. Iya. Tapi sekarang itu saya itu masih di angka 7 Pak. Jadi kalau rentang nilai sampai 10, saya itu mau sebenarnya sampai nilai 10 lah Pak. Kan nggak mungkin. Iya. Saya sekarang mengikuti guru penggerak, terus setelahnya saya malah di angka di bawah 7 kan nggak mungkin. Saya maunya tuh maksimal Pak. Tapi kalau sekarang itu saya mungkin masih berada di angka 7 Pak. Ya, jadi Ibu menganggap bahwa ya mungkin idealnya itu harusnya 10, tetapi Ibu merasa bahwa sudah di angka 7 ya? Ya, Iya. saya masih di angka 7 untuk saat ini Pak. Tapi mungkin pendapat Ibu, ada nggak langkah-langkah untuk mencapai 10 itu atau 9 dan sebagainya? Langkah-langkahnya. Ya, rencana aksi saya itu Pak, saya mempunyai pemikiran itu, saya itu harus bisa membagi waktu Pak. Mungkin selama ini saya kurang bisa membagi waktu. Nah, mungkin titik beratnya di situ Pak Asam. Ya. Jadi saya itu kurang bisa membagi waktu, sehingga terkadang antara tugas sebagai saya calon guru penggerak dengan saya kesiswaan itu agak keteteran. Mungkin kemarin saya itu kurang bisa membagi waktu. Jadi apa yang diberikan tugas sekolah kepada saya itu kurang maksimal. Jadi makanya saya tadi bilang di angka 7. Nah maka kalau saya titik beratkan, rencana aksi saya ke depan ini adalah saya harus bisa membagi waktu. Jadi ketiganya itu bisa tercapai Pak. Kan kalaupun saya ikut calon guru penggerak, terus maka tugas pakar kesehatan saya tidak jalankan, itu saya juga termasuk bukan orang yang bertanggung jawab. Kalau kemudian saya melaksanakan tugas kesiswaan tapi saya tidak melaksanakan sebagai guru mata pelajaran, maka saya juga termasuk orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak menanamkan bahwa kita itu harus melaksanakan bahwa semua kebutuhan murid itu harus kita berikan. Mungkin kalau saya tidak bisa membagi waktu itu tidak bisa tercapai Pak Asam. Maka rencana aksi saya ke depan ini adalah saya harus pandai-pandai membagi waktu. Iya. Dengan kesibukannya tadi, Ibu menganggap bahwa nilai saya ini 7, tapi Ibu capai 10. Kalau misalnya Ibu membagi waktu dalam melaksanakan tugasnya tadi itu, ya nilai yang bisa didapat itu kira-kira berapa? Kalau saya bisa membagi waktu Pak Asam, nilai yang saya dapatkan itu saya bisa maksimal. Bisa maksimal. Saya insya Allah saya akan sampai pada nilai 10. Nah jadi kalau saya bisa membagi waktu itu saya bisa mencapai pada nilai 10 Pak. Itu harapan saya ke depannya itu seperti itu Pak. Jadi semuanya berjalan dengan saya bisa membagi waktu itu. Seperti itu. Jadi dengan membagi waktu, Ibu bisa mengerjakan tugasnya sebagai wakil kepala sekolah, sebagai guru penggerak, sebagai guru bidang studi. Jadi semua bisa berjalan. Ya, insya Allah seperti itu Pak. Yang penting mungkin kuncinya itu Pak. Saya itu satu harus bisa membagi waktu, dan yang kedua saya itu harus menjadi orang yang bertanggung jawab Pak terhadap semua pekerjaan yang diberikan oleh sekolah, terhadap pekerjaan saya sendiri, terhadap saya memenuhi kebutuhan murid. Itu saya harus lakukan itu Pak Asam.
Nah, menurut Ibu untuk melakukan semua kegiatan tadi itu, kepala sekolah, mengajar, memenuhi kebutuhanmu, kira-kira siapa yang bisa membantu atau bekerja dengan siapa? Apa ya Pak Asang yang bisa membantu saya di sekolah itu? Saya itu kalau di kesiswaan saya punya teman itu Bro Sida, dia sebagai pembina OSIS. Nah mungkin saya nanti ini Pak Asang mau minta bantuan kepada Bro Sida, karena kan supaya tugas-tugas kesiswaan ini bisa diselesaikan. Paling tidak itu saya ada yang bantu lah. Nah jadi kalau pembina OSIS ini menjadi partner saya, nanti insya Allah tugas-tugas kesiswaan ini akan terbagi menjadi 2. Paling tidak saya bisa tanggung jawab yang diberikan kepada sekolah kepada saya itu bisa saya kerjakan dengan ada teman saya itu sebagai pembina OSIS. Nah, jadi artinya kita berbagi supaya berbagi tanggung jawab, berbagi kerja supaya saya bisa melaksanakan ini Pak Sang, seperti itu. Ya, supaya Ibu bisa maksimal tadi berkolaborasi dengan salah satu guru yaitu Ibu Mas Ida ya sebagai pembina OSIS Pak Asang. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai mengerjakan ini mencapai ya hal yang maksimal yang Ibu ingin capai tadi? Apa ya Pak Asang? Kalau saya secepatnya Pak Asang. Nah, setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Asang, setelah saya menyampaikan terus saya dengan Pak Asang ini, saya mau melaksanakan ini secepatnya. Kenapa? Supaya tidak ada beban yang menjadi pikiran saya ini Pak Asang. Jadi tadi saya sudah tercerahkan, saya punya teman ini pembina OSIS, supaya bisa membantu saya. Jadi saya setelah ini saya akan melaksanakannya Pak Asang secepatnya lah Pak Asang, supaya ini tidak menjadi beban bagi saya dan ini tidak menjadikan kendala kerja-kerja saya, tidak menjadikan beban juga saya dengan saya menjadi guru penggerak ini dengan tugas-tugasnya. Jadi semuanya itu bisa saya selesaikan Pak Asang. Oke, dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi bekerja sama dengan ini dan akan melaksanakannya secepat mungkin, ya gimana perasaan Ibu setelah percakapan ini? Perasaan saya ini Pak Asang, saya menemukan jalan keluar. Kalau kemarin itu saya itu buntu. Ini bagaimana ini selesainya ini? Pekerjaan semakin banyak, anak-anak mau ujian, anak-anak mau perpisahan, mau ini itu. Sedangkan saya juga harus mengerjakan tugas-tugas saya. Sedangkan di sisi lain di guru bidang studi saya juga harus praktek dan lain sebagainya. Maka saya mendapat pencerahan lah dengan saya mengungkapkan ini kepada Pak Asang. Akhirnya kemarin saya tidak terpikir untuk saya itu bisa membagi waktu. Kemarin saya tidak terpikir untuk saya itu ada teman saya yang bisa membantu saya. Dengan saya ini mengungkapkan apa yang menjadi kendala saya tercerahkan Pak Asang. Jadi luar biasa sekali Ibu, sangat luar biasa. Ibu sudah menemukan jalan keluarnya sendiri dengan berbagai persoalan tadi, tidak bisa membagi waktu, akhirnya bisa membagi waktu, bisa bekerja sama dengan teman tadi yang bisa membantu. Dan saya anggap ini luar biasa ya. Jadi terima kasih Bu atas kehadirannya, bisa meminta untuk coaching bersama-sama, kita bercakap-cakap bersama-sama. Semoga Ibu dalam melaksanakan tugasnya itu ya selalu sehat, selalu memberikan yang terbaik kepada anak murid kita. Ya. Terima kasih ya Pak Asang atas pencerahannya hari ini. Alhamdulillah saya ketemu Pak Asang. Mungkin kalau tidak ketemu Pak Asang kemarin-kemarin saya ini tetap dalam kebingungan gitu Pak. Mau kemana saya ini? Jalan keluar apa yang saya temukan ini? Mungkin saya tidak akan menemukan itu gitu kan. Alhamdulillah hari ini ketemu Pak Asang, saya sudah diberi jalan keluar, ada masukan, akhirnya beban pikiran saya, apa yang menjadi kendala saya itu tercerahkan hari ini Pak Asang. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Asang. Nanti kalau lain kali ada saya kendala lagi, saya bisa temui Pak Asang ya Pak Asang? Baik, siap Bu. Ya. Jadi kapan saja Ibu bisa temui ya. Ya. Ya, kalau nggak bisa langsung ketemu bisa pakai telepon atau WA dan sebagainya.
Iya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya Pak Hasan, Bu Tiwi. Tadi proses coaching sudah dilaksanakan dan secara umum sangat luar biasa, sangat bagus. Nah, jadi di sini tadi saya sudah menyaksikan lah ya, dari apa yang telah dilakukan coaching tadi, apa yang telah Pak Hasan lakukan selama proses coaching tadi untuk meningkatkan kompetensi coaching yang ada pada diri Pak Hasan? Ya, untuk meningkatkan kompetensi coaching terhadap diri saya, ya mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi, ya lebih banyak berlatih supaya mungkin dengan lebih banyak melakukan, lebih banyak pengalaman dan bisa diterapkan ke semua lini dimanapun kita berada. Iya. Nah, yang di dalam proses tadi, di dalam proses Pak Hasan mengcoaching Bu Tiwi, indikator apa yang dapat meningkatkan kompetensi Pak Hasan? Kan tadi ada 3 indikator yang Pak Hasan pilih. Nah, jadi kiatnya atau apa cara Pak Hasan untuk dapat meningkatkan kompetensi tadi yang telah Pak Hasan lakukan di dalam coaching? Ya, yang saya sampaikan tadi itu kayaknya yang paling mungkin yang paling bisa ditingkatkan itu adalah ya mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan berbobot untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan dan yang memberikan pertanyaan, dan coach bisa mencarikan jalan solusi atas permasalahan tersebut. Luar biasa Pak Hasan. Kemudian di sini ada beberapa catatan saya Pak Hasan. Jadi saya sudah melihat Pak Hasan tadi, memang saya melihat Pak Hasan sudah dapat menjadi pendengar yang aktif. Pak Hasan sudah dapat mendengarkan dengan baik. Kemudian Pak Hasan juga menunjukkan rasa kepedulian dengan sekali memberikan komentar. Itu kan menunjukkan kepedulian kita terhadap apa yang kita dengar. Nah, itu sudah bagus. Kemudian selalu memberikan penguatan terhadap apa yang Bu Tiwi sampaikan. Ketika ada yang belum jelas, saya perhatikan tadi Pak Hasan juga mengkonfirmasi lagi terkait apa yang Ibu Tiwi sampaikan. Nah, itu sudah sangat sesuai ya. Kemudian Pak Hasan ini tenang sekali di dalam menyampaikan, tidak gerasa-gerusu. Nah, ini suatu poin yang sangat baik, sangat luar biasa. Nah, itu adalah catatan-catatan dari saya Pak Hasan. Dari apa yang telah dilakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Hasan tingkatkan? Ya, mungkin dari kompetensi mendengarkan ya, karena kadang ya mungkin selama ini ketika dengar sepotong-sepotong aja, jadi kita harus dengar penuh ya dari apa yang disampaikan oleh coach, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang bisa kita analisis berdasarkan fakta-fakta itu. Demikian. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Hasan? Saya kira Cukup. Oke, baik, itu saja yang dari sesi ini. Terima kasih banyak Pak Hasan dan Bu Tiwi. Untuk sesi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hasan, sehat ini bapak berdua ini? Sehat. Alhamdulillah. Nah, baru masih dalam kerjaan kerja kan ini Pak? Kok masih pakai seragam kita ini ya Pak ya? Ya. Menyempatkan Pak ya, Menyempatkan, ya. meluangkan waktu untuk Ya. menjalankan tugas tambahan. Ya. Iya. Luar biasa Pak Ahmadi, Pak Hasan, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya bertindak sebagai observer, ada Pak Ahmadi sebagai coach, Pak Hasan sebagai coach, ya Pak. Nah, hari ini kita semua dalam menjalankan tugas. Semoga kita tetap diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa melakukan semuanya ini Pak, karena tidak ada salahnya kita untuk mengupgrade diri dengan kita mengikuti salah satunya ya guru penggerak ini, ya kan? Dan salah satunya ya kita pada sampai tugas
modul 2.3 gitu ya Pak. Nah, pada demonstrasi kontekstual. Nah, pada demonstrasi kontekstual ini di modul 2.3 ini kita ada sebagai observer, ada sebagai coach, dan ada sebagai coaching. Maka saya bertindak sebagai observer. Saya akan menanyakan sedikit kepada Pak Ahmadi sebagai coach yang akan meng-coaching Pak Asang. Bagaimana Pak ini apa ini maksud saya mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi ini Pak, kita pada penilaian sesi demonstrasi kontekstual, saya sebagai observer, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Itu ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu rubrik penilaian kita pada hari ini sesuai dengan di modul 2.3 di demonstrasi kontekstual. Nah, kompetensi coaching apa ini Pak yang akan Bapak bawakan pada kali ini Pak? Kepada Pak Ahmadin, silakan Pak Ahmadin. Siap, terima kasih Bu. Di dalam praktek kali ini mungkin saya akan coba kembangkan bagaimana kompetensi mendengar dengan aktif, karena memang selama ini kadang kita itu berbicara mendengarkan itu setengah-setengah mungkin Pak ya, sehingga informasi tidak sepenuhnya kita tangkap lalu kita langsung sambar saja. Nah, itu berbahaya. Dan memang pada kesempatan kali ini saya akan coba memperdalam atau menguatkan kompetensi ini agar ini bisa berguna untuk saya di dalam mempraktekkan atau di dalam saya menjalankan tugas saya sehari-hari. Begitu Bu. Ya, luar biasa. Jadi dari ketiga kompetensi coaching ini Bapak mengambil satu ya Pak ya, mendengarkan aktif. Memang kadang kita ini Pak banyak ngomong tapi kita itu tidak mau mendengarkan. Kadang-kadang seperti itu, akhirnya timbulan hoax itu ya Pak. Yang seperti dibilang Pak Ahmadi tadi hanya sepotong-sepotong. Karena apa? Karena kita itu tidak mau mendengarkan. Luar biasa ya kompetensi coaching yang mau Pak Ahmadi bawakan, yaitu tentang mendengarkan aktif ya Pak, seperti itu. Kompetensi ya, kemudian indikator yang bagaimana Pak, yang indikator ketercapaian yang bagaimana yang akan Bapak kembangkan ini atau yang ingin Bapak inginkan kali ini Pak? Ya, kalau indikator pencapaiannya itu akan terwujud ketika nanti saya dapat mendengarkan dengan aktif ketika coach berbicara. Jadi ketika coach berbicara, saya mendengarkan, lalu dari apa yang saya dengarkan saya dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin itu indikatornya Bu. Jadi ketika itu indikator tercapai, itu dilakukan berarti tercapai indikatornya. Harapan saya itu Bu ya. Ya. Masa Pak Ahmadi luar biasa ya, indikator yang Bapak inginkan dari Bapak sebagai coach dan kepada Pak Asar sebagai coach ya Pak. Indikatornya sangat luar biasa. Saya sebagai observer, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini langsung saja Pak kita praktekkan tentang demonstrasi kontekstual coaching yang akan dibawakan oleh Pak Ahmadin dan Pak Asar. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih Bu Tiwi. Halo Pak Asar. Halo Pak Ahmadi. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Sudah berapa lama kita nggak ketemu nih Pak? Wah, hampir 2 minggu lah. Gimana ya? Kita masing-masing sibuk lagi ya. Kemarin terakhir kan kita main futsal itu ya. Iya. Iya, luar biasa. Makanya kemarin saya kaget itu, wah ini pasang ada WA nih. Betul. Ada ngajak ketemuan, kita ada yang diceritakan ya Pak ya. Nah, Ya bagaimana nih ya. Pak? Apa yang diceritakan nih Pak? Gini Pak. Di sekolah itu kan saya sebagai wakil kepala sekolah juga diberikan tugas dari kepala sekolah berdasarkan hasil rapat. Saya diangkat jadi ketua prakerin. Nah, ya. Dalam prosesnya ada beberapa minggu kemudian ada salah satu anak yang dipecat dari prakerin. Nah, berdasarkan informasi yang saya terima, tapi ini baru saya terima dari anaknya sendiri dan pendudunya, bisa belum menerima informasi dari perusahaan itu. Dan ini
saya belum sampaikan ke kelas sekolah juga. Iya. Ya, jadi kendalanya di situ kenapa anak ini dipecat dan itu sudah ada suratnya, Pak. Nah, saya di sini bingung kok gimana ya caranya untuk mengeksekusi. Siap. Jadi Pak Asang saat ini sebagai wakil kepala sekolah di bidang humas gitu Pak ya, dan secara bersamaan Pak Asang dipercaya untuk menjadi ketua Pakrin. Ya. Lalu ada anak yang dipecat dari usaha. Ya. Nah di dalam selama ini dalam kegiatan Pakrin, apakah ada pengalaman serupa Pak? Ya, ada mirip Pak, tapi tidak sempat dipecat. Oh, siap. Ya, kenapa? Ini kita bimbing aja anaknya, mereka belajar dari kesalahannya. Kita tahu kalau di sekolah itu beda, kalau di tempat kerja itu beda. Jadi kan, ya banyak sih yang terjadi seperti itu selama ini. Tadi Bapak ada mengatakan bimbingnya. Bimbingan yang Bapak maksud ini seperti apa bentuknya Pak? Bimbingan ini kan di Prakren itu ketika anak-anak kita lepas masing-masing itu punya pembimbing. Jadi kalau misalnya ada guru diberikan tugas untuk membimbing siswanya, mengantar, membimbing selama Prakren dan membuat laporan, membimbing anak untuk membuat laporan ketika kembali. Siap. Oke, ini kan karena waktu kita terbatas nih Pak ya. Betul, Pak. Hari ini juga kita nggak bisa lama ngobrol ya. Nah jadi kita langsung coba fokuskan dari pertemuan kita hari ini nih. Target Pak Asang kita bisa mendapatkan apa nih? Menurut saya anaknya itu bisa ketika keluar setelah Prakren ya tidak ada yang bermasalah Pak. Oh siap. Ya tidak ada yang bermasalah, artinya tidak ada yang bisa semuanya lulus lah istilahnya ya. Oh siap. Ya. Berarti dari pertemuan ini Bapak menginginkan agar nantinya anak yang Valkren ini tidak ada yang sampai dipecat lah ya. Artinya sukses berjalan dengan baik sesuai dengan yang apa yang direncanakan seperti itu Pak ya. Oke. Itu tadi tujuannya. Kemudian dari permasalahannya ada nih. Ada anak tadi sudah dipecat. Kalau kita membuat anak itu ikut Valkren, artinya kan kita juga akan melihat nih kesuksesan dari anak apa. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti ini sampai dipecat, menurut Pak Asang nih kalau kita skalakan itu berada di posisi berapa Pak? Ya menurut saya kalau diskalakan dari 1 sampai 10, ya mungkin yang paling terendah itu 1 Pak, karena saya gagal. Ya. Siap. Kurang untuk sampai ke situ ya mungkin 1 ya kalau mau. Idealnya Pak ya. Ya kalau kita berbicara di angka ideal 1 sampai 10, ya tentu susah dong. Tapi ya kita juga pasti ingin memaksimalkan. Nah kalau menurut Pak Asang sendiri, idealnya anak-anak setelah selesai dari Valkren itu kira-kira ada di level berapa tuh Pak? Idealnya 8 atau 9 lah. Ya. Atau kalau bisa 10 ya? Iya Pak. Tidak masalah dong Pak ya. Karena kita guru ini pasti kita berkeinginan anak-anak itu jago dong ya di bidangnya. Minimal harus lebih jago dari gurunya. Ya, luar biasa. Ya. Kalau dia lebih jago dari gurunya berarti gurunya sukses. Siap. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya tidak, gurunya sudah jago tapi anaknya belum ini, kayaknya belum ya. Coba kalau misalnya orang yang sering dapat medali emas, adalah pembimbing yang dapat medali emas. Ya. Nah sebenarnya itu yang dari situ sih orang dia. Iya luar biasa. Jadi Pak Asang ini berkeinginan ya anak-anak ini lebih hebat dari gurunya ya. Ya. Ya supaya dianggap wah sukses lah. Keren ya.
berarti ya di angka bahkan bisa 10 Pak ya, sempurna ya. Ya luar biasa Pak. Nah itu tadi, kemudian selama ini untuk mewujudkan itu, apakah ada strategi khusus yang telah dilakukan oleh Pak Asang atau sekolah gitu? Kalau strategi khusus ya mungkin sebaiknya ya langkah pertama itu ya mungkin harus berkolaborasi. Kolaborasi. Ya dari kepala sekolah, dari saya ke kepala sekolah, dari saya ke pihak perusahaan terhadap pembimbing, anaknya, jurusannya dan sebagainya, bisa berkolaborasi untuk yang membicarakan misalkan tentang ya langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan terhadap anak supaya ya itu tadi anaknya bisa tercapai ketika prakterin, bisa sukses lah. Misalnya awalnya kesana biasa aja, ketika nanti sudah luar biasa. Siap. Kolaborasi Pak ya. Kolaborasi yang diinginkan nih Pak Asang, apakah hanya sebatas tadi berbincang, ataukah ada kolaborasi lain yang Pak Asang inginkan? Jadi seperti apa kolaborasi ideal yang Pak Asang inginkan? Ya mungkin dengan itu tadi memang harus berbincang-bincang dulu, karena ya harus dapat banyak informasi. Dari informasi yang banyak tadi itu bisa ada yang tepat ya, atau mudah-mudahan semua bisa tepat. Ada yang lebih tepat untuk ya memberikan pendampingan atau memfasilitasi anak itu sehingga ya target prakteknya itu tercapai. Siapa ya? Keren sih. Kira-kira nih siapa aja yang berperan di dalam proses kolaborasi ini? Tadi sih Pak Asang sudah menyebutkan beberapa. Apakah hanya itu, ataukah ada tokoh-tokoh lain atau bagian lain yang Pak Asang inginkan berperan di dalam proses kolaborasi yang Pak Asang sampaikan tadi? Saya rasa yang saya sampaikan tadi itu sudah pas, tapi karena mungkin belum terlaksana atau belum kita duduk bareng ya untuk membicarakan ya langkah-langkah strategis yang bisa atau ya indikator-indikator untuk mencapai target tadi praktek itu ya seperti apa. Jadi harus berkolaborasi itu. Jadi pertanyaan tadi siapa? Yang paling penting sekolah, pihak perusahaan. Ya. Kepala sekolah, perusahaan ya. Siap. Iya. Nah, dengan kolaborasi ya tadi yang sudah kita bicarakan, Pak Asang sampaikan, berapa efektif sih menurut Pak Asang? Artinya perkiraan kita dengan kolaborasi yang akan coba kita rencanakan, yang akan kita lakukan, akan memberikan dampak berapa besar sih menurut Pak Asang? Ya menurut saya itu dia dampaknya akan luar biasa. Karena apa? Mereka berangkat ke sana itu, mereka berangkat prakterin atas nama sekolah dan pribadi. Tapi kalau logisnya ya, kalau anak sudah berada di tempat prakterin, yang ditanyakan orang itu bukan siapa namanya itu pertama, itu dari sekolah mana? Dan ada citra sekolah lah. Jadi makanya saya katakan itu yang berperan itu kepala sekolah. Ini sebagai pengambil kebijakan ya. Kemudian dari pihak perusahaan, ketika kita melepaskan anak ke perusahaan, ya kita lepas sepenuhnya bahwa wah ini anak kami, silakan dididik sesuai dengan profesi yang ada di perusahaan itu dan connect dengan jurusannya, sehingga mereka belajar teori di sekolah dan di di tempat praktek itu ada praktek, ada teori juga barangkali, sehingga bisa bayangkan oh ini teorinya, ini prakteknya. Ketika selesai nanti
bisa lebih siap kerja. Ya keren ya. Jadi cukup efektif Pak ya, cukup efektif. Nah, kalau sudah bisa Bapak ukur seperti itu ya, wah cukup efektif nih. Nah, sekarang kapan tuh? Kapan akan coba dilaksanakan? Karena ini tadi apa? Ya, kepala sekolah kan tidak mungkin langsung mungkin butuh waktu mungkin minggu depan lah. Minggu depan Minggu ya. depan, ya. Yakin tapi itu tidak aneh ya. Artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau maksudnya mau ini sih lebih cepat lebih baik. Iya, ya keren. Yang penting kan kita memahami tadi Pak ya. Ya itu tadi keren yang Bapak sampaikan. Menurut Pak Asang di pertemuan kita ini kira-kira apa yang mendapat Pak Asang tangkap? Apa yang Pak Asang dapatkan? Kalau menurut saya dari percakapan tadi itu saya sudah ya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya dari saya awalnya anak ini sempat juga sih dia bisa ya kasihan sekolah dan sebagainya. Tapi dengan percakapan ini ya luar biasa, kayaknya saya punya langkah-langkah untuk kemudian ke sekolah, untuk kemudian pendampingnya, bertemu dengan anaknya, bertemu dengan ya perusahaan, mungkin juga sama orang tuanya. Ya mungkin juga sama orang tuanya untuk ya menuntun anak ini supaya on the track lah. Iya, kira-kira seperti itu. Ya luar biasa Pak Asang. Ya alhamdulillah kalau sudah ada punya gambaran Pak ya. Tadi juga Pak Asang sudah sudah punya rencana dan sudah sudah memiliki keinginan untuk segera melaksanakan. Dan itu mungkin sudah niatannya sangat luar biasa. Dan mungkin nanti kita ketemu lagi nih Pak ya. Kita ketemu lagi, kita cerita-cerita lagi. Saya juga ingin tahu nih perkembangan seperti apa. Baik Pak, saya akan hubungi Bapak segera kalau misalnya saya masih menemukan kendala, dan saya berharap bisa ini teratasi. Ya siap, amin Pak. Semoga ini menjadi pengalaman buat saya terutama, dan terima kasih Pak banyak atas bimbingannya. Percakapan kita hari ini luar biasa, bisa mencerahkan saya sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk membimbing anak-anak, terutama anak-anak yang bermasalah. Siap. Ya, terima kasih Pak sudah mau berbagi nih kita nih. Baik. Ya semoga Pak Asang selalu sukses. Amin. Dan dimudahkan dalam segala urusannya Baik. anak-anak. Itu aja Pak ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum Pak Asang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih luar biasa ya Pak Ahmadi sebagai coach, Pak Asang sebagai coach yang sudah tadi ada kata-kata kolaborasi, maka itu yang saya ambil juga luar biasa praktek coaching pada hari sore hari ini ya. Jadi dari observer yang saya lihat selama pelaksanaan coaching ini, yang pertama Pak Ahmadi itu sudah cukup antusias mendengarkan Pak Asang. Kenapa saya bilang antusias? Karena Pak Ahmadi manggut-manggut dengan mimi gitu kan ya Pak Asang. Nah, kemudian Pak Ahmadi ini fokus gitu ya Pak, fokus dengan masalahnya Pak Asang yang Pak Asang berikan gitu kan. Jadi Pak Ahmadi ini sudah bisa meyakinkan Pak Asang gitu kan, dengan sebenarnya Pak Asang tuh bisa gitu kan dengan gaya-gaya yang diberikan oleh Pak Ahmadi. Jadi sudah mampu meyakinkan. Kemudian Pak Ahmadi ini juga sudah jauh dari asumsi-asumsi ya, jadi juga tidak memberikan saran kepada Pak Asang manggut-manggut, oke, keren gitu. Yang itu yang membuat coaching itu jadi senang gitu ya Pak Asang ya. Jadi itu. Yang kedua, Pak Ahmadi ini mencatat kalian apa yang dikatakan Pak Asang, kadang-kadang mencatat, tapi tetap fokus mendengarkan. Seperti yang Pak Ahmadi inginkan tadi, bahwa dari ketiga indikator itu Pak Ahmadi mau menjadi pendengar gitu ya Pak, menjadi pendengar yang aktif gitu kan. Jadi Pak Ahmadi sudah selain mencatat, kemudian Pak Ahmadi fokus, kemudian Pak Ahmadi ini
sudah fokus pada area yang dikembangkan, ya kan, berdasarkan hasil percakapan dengan coach ini. Jadi sudah bisa mengembangkan. Yang ketiga, Pak Ahmadin ini Pak Ahmadin sebagai coach ini, saya sebagai observer itu sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi Pak Ahmadin sudah pertama ketemu dengan coach Pak Asang, nah kan tujuan, kemudian setelah tujuan sudah ada identifikasi di situ berapa nilai yang diinginkan. Kalau Pak Asang tadi bilang 1, kemudian akhirnya sampai tergalilah Pak Asang pada nilai 9 ya Pak ya. Nah, sangat luar biasa. Jadi sudah teridentifikasi. Kemudian ada rencana yang akan dilakukan Pak Asang. Sudah ditanyakan tadi oleh Pak Ahmadin, rencana kedepannya seperti apa, akan kolaborasi seperti itu. Kemudian ada yang terakhir itu ada tanggung jawab. Jadi membuat komitmen. Tadi si coach sudah membuat komitmen. Jadi menurut saya Pak Ahmadin ini sangat luar biasa sekali. Pak Ahmadin sebagai coach sudah memiliki alur-alur tirta, kemudian sudah sesuai dengan apa sih sebenarnya coaching itu, gitu. Tidak menggurui, tidak mentoring, tidak konseling seperti itu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ahmadin yang kedua ada pertanyaan saya tadi. Pak Ahmadin kan mau mengembangkan mendengar. Selain mendengar, apalagi nih yang akan Pak Ahmadin kembangkan itu Pak sebagai coach ke depannya? Siap. Terima kasih Bu Tiwi. Nah ini memang satu lagi yang paling penting juga tidak kalah penting, karena kita paham ada 3 kompetensi yang harus dikuasai. Tadi saya sudah mencoba mengembangkan tentang mendengar aktif. Mungkin selanjutnya saya akan mencoba tentang pertanyaan berbobot. Nah karena ketika kita sudah mendengarkan dengan aktif, tentu kita harus mampu membuat pertanyaan yang berbobot. Agar apa? Agar kita dapat mengontrol jalannya pembicaraan, mengarahkan untuk menggali informasi-informasi yang kita butuhkan. Nah mungkin itu Bu. Biasanya Pak Ahmadin dari 3 itu Pak Ahmadin sudah yang pertama mendengarkan, yang kedua ada yang langkah selanjutnya Pak Ahmadin sebagai coach nanti kedepannya adalah menggali ya Pak, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali Pak Ahmadin, bravo lah pokoknya ya. Bravo, baru pelatih saya sudah luar biasa ya. Ini semoga kita ini tidak hanya di sini saja, tapi nanti bisa memang kita praktekkan ini di sekolah. Bukan hanya kita dituntut karena CGP saja, tetapi semoga ilmu ini, semoga ilmu coaching ini bisa kita terapkan sehari-hari untuk anak didik kita, untuk teman-teman sejawat kita yang kedepannya menjadikan pendidikan ini lebih maju. Mungkin itu ya Pak Ahmadin. Saya sebagai observer yang saya lihat, nah sudah saya dengar, itulah faktanya yang bisa saya sampaikan kepada Pak Ahmadin. Selamat pada Pak Ahmadin, bravo. Pak Asa sebagai coach juga luar biasa. Mungkin itu Pak Ahmadin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Ya, selamat sore Pak Pak Asang. Sore, Ahmadin. Pak. Gimana kabar? Ya baik Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik nih Pak. Meskipun Ya. tanggal 2 tetap baik nih Pak. Jadi semuanya kita syukuri ya. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi semuanya masih sehat walafiat kan? Siap. Amin, Mas sehat Pak. Salam. Oke baik, kita fokus ke apa namanya pada kegiatan yang kita lakukan hari ini berkaitan dengan ya kegiatan coaching. Nah dalam proses coaching ini ada observer atau istilahnya pengamat ya, kemudian ada coaching, Bu Sutiwi nanti sebagai coachingnya ya, kemudian coach ya, kemudian Pak Ahmadin sebagai coaching. Nah dalam hal ini sebelum kita Bu Sutiwi melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi ada beberapa poin yang Ibu mungkin pahami, pertama yang memahami kompetensi inti dari coaching sendiri. Ada 3 poin. Yang pertama adalah ya presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang terbobot. Dan mungkin juga ya jangan lupa mungkin dengan alur kita. Mungkin saya tanya dulu ke Ibu, ada nggak yang lebih difokuskan dari 3 kompetensi tadi yang mau fokuskan dalam ya percakapan coaching? Terima kasih Pak Asang atas waktunya.
Untuk kali ini saya akan praktek langsung Pak ketiganya Pak, dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian dengan pertanyaan yang berbobot. Saya akan hadirkan semuanya untuk sore ini Pak. Ya. Ya. Oke, baik ya, luar biasa ya. Jadi ini menghadirkan semua. Mungkin ada secara spesifiknya apa indikator yang ingin dicapai dari ketiga kompetensi tadi itu ada indikatornya kira-kira apa? Saya mau memunculkan ketiga indikator ini Pak. Di dalam coaching ini nanti saya akan memunculkan ketiganya dari kehadiran penuh, dari mendengarkan, kemudian dari pertanyaan bobot. Ini saya akan mencoba saya hadirkan penuh ketiganya ini Pak. Ya baik, berarti Ibu ingin memunculkan semua dari kompetensi inti yang Ibu sampaikan tadi ya? Iya Pak. Luar biasa. Saya kira saya kasih kesempatan untuk Ibu untuk melakukan coaching sebagai coach, membuat percakapan dengan coach. Silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Asang atas waktunya. Sebagai coaching saya akan mencoba dari ketiganya. Halo Pak Ahmadin, apa kabar nih Pak? Lama tidak temu kita ini Pak. Iya, halo Bu. Alhamdulillah baik kabar Ibu ya. Iya, kemarin itu sempat saya soal Ibu. Saya tanya, masuk ditanya siapa, mau kemana Pak? Mau ketemu Bu Tiwi. Ibu Tiwinya lagi dinas luar ya. Kembali saya Bu. Ya, karena sama saya juga pengen banget. Padahal supaya kita ini dekat aja sebenarnya Pak ya. Gitulah. Tapi mungkin karena sibuk masing-masing, kadang-kadang kita ini nggak sampai nggak ketemu ya Pak ya. Padahal dekat itu Pak, apa bukan sekolah jauh, tapi nggak apa-apa Pak. Ya kan? Jauh di mata dekat di hati kita ini Pak. Katanya kan gitu ya Pak. Alhamdulillah. Seperti itu. Makanya semoga kita seperti itu sampai nanti ya Pak ya, sampai ya pokoknya ajar memisahkan kita ya, seperti itulah, karena kita ini sama-sama berdiri. Sehat ya Pak ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tambah seger buger aja ini. Iya. Luar Jadi biasa. apa lagi di menemak Bu. Wah, Persiapan musim dingin. Ya, bukan persiapan puasa. Nah, kan sebentar lagi kita puasa, jadi kita persiapan puasa. Sehat ya Pak ya? Keluarga di rumah sehat Pak? Sehat Bu. Alhamdulillah, sehat. Anak sehat juga ya Pak? Sehat Bu. Alhamdulillah. Seger semuanya. Tadi saya dengar Bapak cari saya kemarin pas saya dinas luar. Ada apa ini Pak kira-kira Pak? Ada yang disampaikan kah Pak, atau ada unek-unek kah, atau apa ini Pak kira-kira ini Pak? Ya kemarin itu kebetulan apa ya? Lagi banyak masalah Bu ya. Lagi banyak masalah. Sudah dekat ujian tengah semester, kemudian lagi nyiapin rencana perpisahan. Ternyata ya anak-anak juga banyak bikin ulah ya gitu. Anak-anak ini apa? Merokok ini loh Bu. Jadi sempat pusing juga kita ya. Merokok itu sudah jelas kita larang. Karyawan juga sudah kita larang gitu kan, sudah kita larang. Jangan merokok di wilayah sekolah gitu. Tapi ternyata ada anak yang merokok Bu. Tertangkap, kita panggil, kita bina lah ya. Kita bina karena merokok konsekuensinya ini ya, kita bina. Kita jelaskan merokok itu seperti ini, dampaknya seperti ini. Itu sudah melanggar keyakinan sekolah kita. Saat itu ya mereka iya Pak, ya tidak ulangi lagi gitu kan, tidak ulangi lagi. Setelah 2 hari kemudian tertangkap lagi Bu. Nah kita tidak sengaja ketemu duluan, merokok lagi, ya Allah. ya jengkel juga, jadi jatuh kita jengkel juga. Cuman kita tetap, meskipun jengkel kita tetap menahan diri, jangan sampai kita lepas kontrol ya. Cuman di satu sisi tetap ada bingung kita bagaimana sih sebenarnya, apa sih menangani ini, langkah apa sih gitu yang harus kita ambil supaya anak-anak ini memahami bahwasanya rokok itu berbahaya dan belum saatnya lah ya mereka mengenal seperti itu. Nah, itu sih Bu yang ya pengen curhat-curhat lah, cerita-cerita mencari solusi di permasalahan itu. Jadi ada anak-anak, sebagian anak-anak yang merokok ya, SMA, ada SMA ya? SMA Bu. Jadi ada sebagian anak yang merokok di sekolah Bapak. Terus dari murid Bapak itu kira-kira banyak Pak yang merokok itu anak-anak itu Pak? Kalau banyak sih enggak, ya kan? Kalau banyak enggak.
Cuman yang kita tahu loh Bu ya kan, Iya. kita nggak tahu kalau yang lain. Cuman kalau kita coba melakukan pelacakan nggak banyak. Ya. Tapi yang ada ini sepertinya sudah apa ya, aktif sekali dan akut, sepertinya pengguna aktif lah. Jadi sering kayak gitu. Iya, iya. Sehingga yang kita takutkan dia akan mempengaruhi teman-temannya, karena menular lah ya, kalau saya bilang menular. Teman dia merokok, temannya nanti akhirnya mungkin lagi ada yang pikirannya kalut, pikirannya tidak stabil, melihat temannya merokok, pikirannya ikut-ikutan kan, jadi seperti menular. Nah ini yang ingin kita potong seperti ini, jangan sampai ini mempengaruhi teman-teman yang lain yang tidak merokok akhirnya jadi merokok juga gitu. Ya. SMA luar biasa ya Pak ya, anak-anak sekarang tuh merokok gitu ya, padahal itu ada di pelajaran biologi ya Pak ya. Sudah Bu, kita jelaskan sudah di pelajaran biologi, kita jelaskan, kemudian kita coba tampilkan poster-poster di sekolah itu, ini loh bahayanya. Tapi entah, saya juga belum mendalami secara khusus apa sih membuat mereka tetap melakukan itu gitu meskipun sudah paham gitu. Iya. Luar biasa ya Pak Anas kan. Rencana apa, identifikasi apa yang kalau menurut Bapak ini Pak, sebagai Bapak guru biologi ya Pak? Betul. Kakak dari Kepala Sekolah juga, jadi luar biasa membimbing anak-anak yang seperti ini ya Pak ya. Padahal dari segi kesehatan biologi ini sudah jelas dampaknya gitu ya Pak, Luar biasa Bu. sudah diterapkan juga gitu ya Pak. Sudah kita jelaskan, kita terangkan. Bahkan kita dalam pembelajaran kita kasih studi kasus, kita kasih apa istilahnya problem gitu ya, yang mana di dalamnya membahas tentang orang-orang rokok aktif gitu. Apa dampak, mungkin jelaskan, kita membuat mereka berpikir, buat mereka mencari, menggali. Tetapi ya itu tadi, masih ternyata di lapangan itu masih ada aja anak-anak yang merokok gitu ya Pak. betul. Apa Pak yang sudah dilakukan sekolah ini, yang sudah dilakukan sekolah untuk anak-anak yang seperti ini di sekolah Bapak ini Pak? Sekolah Bapak ini atlet ya Pak ya? Oh iya. Padahal kalau atlet ini luar biasa gitu ya, berkaitan dengan paru-parunya, betul. apa Pak yang sudah dilakukan di sekolah Bapak ini Pak dengan anak-anak atlet yang merokok ini Pak? Nah, jadi yang pasti kita pembinaan, kita melakukan pembinaan terkait anak-anak yang memang merokok. Kita lakukan pembinaan dengan cara pertama konseling. Di konseling kita cari penyebabnya, setelah kita cari dapat penyebabnya, baru kita cari apa namanya, pokoknya awal mula dia merokok seperti apa sih, kita coba telusuri. Kemudian kita BAP juga kejadian waktu dia tertangkap, jadi siapa yang berperan, kita gali semua. Nah setelah itu baru kita berikan konsekuensi, karena setiap pelanggaran keyakinan gitu ya, keyakinan sekolah, kita akan ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya adalah kita akan memberikan peringatan. Peringatan ini sebenarnya bukan untuk menekan siswa, tetapi bagaimana mereka merasa mengingat gitu ya, ternyata saya ini apa sih sudah melanggar keyakinan sekolah. Dan dari situ kita akan mengkomunikasikan ke orang tua misalkan si A ini anak bapak, ibu sudah melanggar keyakinan sekolah, merokok. Nah jadi kita mencoba bekerja sama dengan orang tua untuk mengingatkan juga, karena apa namanya, orang tua juga memiliki peran yang besar di dalam penanggulangan ini gitu. Jadi kita tetap berkomunikasi. Nah itu cara-cara kita sekolah, dan kita juga mencoba apa ya, memberikan ya dibilang tekanan sih enggak, maksudnya memberikan informasi secara terus menerus juga. Kalau dia latihan minta tolong pelatih, dikasih informasi itulah dia dikasih juga gitu. Tapi memang tadi pada dasarnya perokok aktif, jadi ya agak ribet gitu nih Bu. Mungkin butuh waktu lebih, mungkin butuh waktu khusus agar mereka itu betul-betul mau atau bisa tertanam sugesti positifnya, atau mau menghilangkan sifat-sifat atau kelakuan atau kebiasaan yang kurang pas tadi. Luar biasa ya Pak usaha yang dilakukan sekolah Bapak dengan anak-anak
rokok aktif ini ya Bang ya. Betul. Tadi sudah di konseling gitu kan yang saya katakan, kemudian sudah orang tuanya dengan usaha-usaha itu yang sudah dilakukan sekolah itu, kalau menurut Bapak nih Pak, usaha Bapak itu sudah di angka berapa Pak? Kalau anggaplah angkanya itu dari 1 sampai 10 nih Pak. 10 ini adalah usaha maksimal. Kalau 1 itu ya nggak ada usaha lah seperti itu kan. Tapi kan ini Bapak sudah, itu Bapak itu sudah di angka berapa Pak? Kalau menurut Bapak itu Pak? Kalau diangkakan itu, saya sudah di 8 Bu. Sudah 8 itu. Tinggal geser sedikit lagi. Sudah semua usaha. Nah, itu kan tapi menurut saya. Karena saya berpikir dari kepala saya dan kepala yang ada di sekolah saya. Nah, untuk itu saya cobalah cari keluar solusi, siapa tahu ada solusi lain di luar yang memang bisa efektif diterapkan di sekolah saya. Makanya akhirnya saya cobalah cerita ke Butsu TV gitu, siapa tahu ada solusi yang baik nih gitu. Saat ini sih saya berpikir sudah 8. Berpikir sudah 8. Luar biasa ya Pak Ahmadin, dengan usahanya itu sudah sampai 8 itu hampir maksimal Pak. Aduh, betul. Hampir maksimal itu Pak. Berarti Bapak itu sudah berusaha di sekolah Bapak itu dengan sekuat tenaga. Kira-kira nih Pak, kalau Bapak mau mencapai 10 kan, tapi ini Bapak ini masih 8 nih. Betul. Adakah usaha-usaha Bapak atau teman Bapak yang Bapak bisa ajak kerjasama itu Pak? Untuk tadi kan sudah ada konsekuensi ya Pak, ada keyakinan kelas kalau dia melanggar konsekuensinya seperti ini. Makanya Bapak sudah mengatakan sampai 8 tuh. Kira-kira adakah Pak teman Bapak yang bisa untuk bisa mencapai Bapak mengatakan Bapak itu ke nilai 10 gitu Pak? Ya, tentu ada Bu. Jadi saya sudah terpikir kemarin sempat. Jadi bagaimana supaya lebih efektif lagi? Itu dengan cara kolaborasi sih sebenarnya. Poin utamanya adalah kolaborasi. Bagaimana kolaborasi di sini dibutuhkan yang melibatkan semua komponen yang ada di sekolah, dari guru, dari kepala sekolah, guru, pelatih, tukang kebun, tukang laundry dan semuanya. Kolaborasi ini nanti akan harapannya dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Salah satunya adalah bebas rokok. Nah, kemudian dari situ kita saling sama-sama menjaga dan sama-sama saling memperhatikan aktivitas segala aktivitas anak-anak. Jadi kita memantau semua, agar memastikan mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kemudian saya juga sempat berpikir penting sekali mereka yang membuat pelanggaran atau yang melanggar keyakinan tadi bisa kita buatkan kelas khusus. Jadi kelas khusus itu kelas tambahan di jam setelah jam pelajaran, ada jam sekolah. Misalkan pulang jam 1, nanti jam 1 itu kita lanjut 1 hari setengah jam, atau dalam 1 pekan boleh 2 kali gitu. Jam khusus yang mana situ kita akan memberikan penguatan karakter, kegiatan-kegiatan yang berdampak positif untuk mereka, sehingga mereka itu bisa meninggalkan kegiatan-kegiatan negatif mereka. Nah, karena ini sifatnya ada jam tambahan, tentu ini perlu kontribusi besar, perlu keikhlasan lah dari banyak pihak. Karena namanya juga jam tambahan, artinya perlu keikhlasan. Nah, ini yang belum saya jalankan, tetapi sudah saya sempat pikirkan. Rasa ini cukup berdampak lah buat anak-anak. Jadi ya Pak, berkolaborasi tadinya. Jadi yang saya tangkap itu adalah tadi berkolaborasi Bapak dengan semua warga sekolah, sampai dari tukang laundry, tukang kebun, kepala sekolah gitu. Terus Pak, kalau itu sudah Bapak laksanakan untuk maksimal gitu, rencana aksi Bapak itu yang seperti apa Pak? Rencana aksi Bapak selanjutnya itu Pak? Ya, kalau rencana aksi saya akan coba kasus tadi, dan itu akan dilakukan berkesinambungan terus menerus. Kalau itu dilakukan terus menerus, otomatis itu akan tertanam. Jadi harapannya ketika tertanam jadi karakter, sehingga kebiasaan negatifnya itu akan tenggelam dan kebiasaan positif muncul. Sehingga kebiasaan negatif tadi itu sudah berhilang. Jadi anak-anak tadi yang awalnya merokok mungkin
menjadi lebih sadar sehingga tidak melapor lagi. Nah itu sih actionnya nanti akan membuat kelas khusus tadi itu. Itu Iya. sih yang akan saya lakukan. Jadi rencana aksinya akan mengadakan kelas khusus, tapi dengan tanda petik harus ada keikhlasan. Ya. Nah, memang itu juga nggak gampang, tapi luar biasa memang usaha yang mau Bapak lakukan ini dengan merangkul semua warga sekolah, kemudian mengadakan kelas tambahan, tapi dengan harus kata ikhlas ya Pak, karena kita ini ya memang seperti itulah pendidik kita itu ya, memang hanya bukan yang Bapak katakan tadi akan terbentuknya karakter gitu ya Pak ya. Jadi dari permasalahan itu Pak, kira-kira tanggung jawab apa yang akan Bapak ambil ini Pak dengan anak seperti itu, rencana Bapak aksi yang ada dan aksi Bapak seperti itu, tanggung jawab atau komitmen yang seperti apa Pak yang Bapak mau dari kegiatan itu Pak? Iya, ya kebetulan saya kan kesiswaan Bu ya. Saya kesiswaan, terus humas, dan saya juga sebagai orang tua lah ya dari murid-murid itu. Saya berkomitmen akan coba menghapuskan segala kebiasaan buruk dari siswa. Saya akan coba menanamkan karakter-karakter positif agar ketika mereka lulus dari SMA, mereka itu memang memiliki karakter yang baik. Jadi sekolah itu saya bilang bukan hanya sekedar nilai. Kalau nilai gampang, tetapi bagaimana karakter, saya tidak akan bisa merubah karakter mereka. Kalau mereka tidak berkeinginan gitu. Nah, makanya saya selalu bilang ke mereka, yang penting itu adalah karaktermu, bagaimana attitude-mu dan lain-lain. Kalau masalahnya itu gampang. Nah, jadi saya berkomitmen bagaimana menciptakan siswa yang memang berkualitas, bukan hanya dari nilai tetapi karakter. Nah, makanya saya mau lah ya merancang, memprogramkan program-program tambahan, meskipun harus bersusah payah, meskipun harus berkolaborasi sana sini, tapi untuk mereka akan saya lakukan. Nah ini itu tadi adalah demi mereka semua ya, demi anak bangsa gitu. Dan ya kalau memang ini harus disetujui kepala sekolah dan teman-teman, karena waktu dekat ini juga akan saya kumpulkan untuk membicarakan ini, ya mungkin akan segera saya lakukan begitu. Itu komitmen dari saya. Luar biasa ya. Saya mendengarkan Pak Ahmad ini jadi terharu Pak. Terharu saya bagaimana karakter pendidik ini betul-betul ada di dalam diri Pak Ahmadi. Jadi kita mengajar bukan hanya sekedar mengajar dan mendidik saja, tapi menanamkan nilai karakter. Ini yang saya garis bawahi adalah menanamkan nilai karakter yang mau mengumpulkan anak-anak itu, diberi pengertian, diberi menghapuskan semua karakter di dalam sekolah itu gitu ya Pak. Jadi sangat luar biasa gitu ya Pak Ahmadin, komitmen yang akan Bapak lakukan ini sebagai wakil kepala sekolah, sebagai guru bidang studi gitu, yang mempunyai komitmennya itu yang saya acung jempol Pak, 2 jempol untuk Bapak itu, saya akui itu Pak, yang sangat luar biasa deh. Perjuangan Bapak di tengah-tengah Bapak sekolah atlet tetapi masih ada siswanya merokok gitu. Jadi memang luar biasa sekali gitu ya Pak Ahmadin ya, dari siswa Bapak ini. Kira-kira apa lagi nih Pak yang Bapak mau lakukan ini Pak, selain komitmen tersebut untuk membentuk karakter gitu ya Pak? Ya, yang pasti itu ya. Jadi kegiatan khusus ya, kalau kegiatan rutin ya kita pasti ada pembinaan lah ya. Kita dibantu, kalau sekolah dibantu kepala asrama dan lain-lain untuk pembentukan karakter. Jadi memang kita sekolah itu sudah memprogramkan untuk apel pagi dan apel malam. Jadi setelah sholat subuh, sholat isya, setelah itu kita akan ada apel. Dan situ juga kita akan coba menanamkan karakter mereka. Dan selama ini sudah berjalan, tetapi mungkin penanaman karakternya masih kurang. Dan nanti itu akan coba kita berkolaborasi lah ya dengan pihak yang petugas apel. Jadi betul-betul kita press di situ sehingga rencana kita bisa maksimal gitu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Kalau atlet ada apel pagi, apel sore, yang mungkin ini bisa percepatan nanti untuk penyembuhan karakter baik ya, budaya positif karakter baik di sekolah Bapak itu. Kalau ini semua sudah Bapak lakukan Pak,
nilai berapa Pak sekarang yang Bapak dapatkan? Kalau sudah itu semua, wah itu sudah 10 sudah. Kalau nilai maksimal 10 mungkin sudah 10, tapi itu menurut saya. Nah ini pentingnya saya berkolaborasi dan saya bertukar pikiran dengan rekan sejawat, sehingga bisa saja yang 10 menurut saya saat ini nanti bisa turun jadi 8. Karena apa? Karena mungkin nanti ada cara-cara lain lagi yang bisa dilakukan. Tetapi kalau sekarang itu sudah semua saya lakukan gitu ya, Iya. sudah maksimal kayak gitu. Iya. Yang semoga lah itu bisa saya segera lakukan dan berdampak positif. Iya. Luar biasa, terima kasih Pak Asmadin. Jadi dari tadi 8 sekarang 10 gitu Pak. Mungkin menurut saya itu 10 plus Pak, 10 aksen gitu kan, plus di atas gitu kan. Sangat luar biasa sekali. Kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang akan Bapak lakukan untuk siswa Bapak yang merokok. Kira-kira bagaimana sih Pak? Perasaan Bapak itu kalau Bapak itu sudah mendapat nilai 10 plus gitu Pak? Kalau perasaan ketika melaksanakan, ya tentu penuh harapan gitu. Perasaan itu penuh harapan. Tetapi ketika pelaksanaan itu berdampak positif, nah itu yang membawa kebahagiaan. Nah itu ketika itu berdampak, wah luar biasa Bu. Itu mungkin nilai plus dari kita menjadi seorang guru. Ketika kita memberikan sesuatu, membagikan sesuatu yang baik, mereka jalankan berdampak positif, itu suatu kepuasan yang sangat luar biasa untuk kita. Tidak perlu mereka kasih kita uang, kasih kita barang, tetapi dengan perubahan positif itu ada kebanggaan. Kebanggaan itu tidak perlu kita beberkan, tetapi kita melihat itu ada perasaan nyaman, senang gitu. Nah itu luar biasa sudah menurut saya. Luar biasa Pak Ahmadi. Mungkin itu ya Pak Ahmadi yang membedakan profesi kita itu dengan profesi-profesi yang lain gitu ya kan. Makanya kadang-kadang sampai digaji 300, 400 masih bertahan. Kenapa? Karena ya itu tadi lah, penanaman karakter-karakter baik. Luar biasa usaha yang Pak Ahmadi lakukan dari 8 tadi ya Pak, menjadi 10 plus dan Bapak mengharapkan nanti adanya karakter-karakter baik yang tidak bisa diukur dengan uang, yang tidak bisa diukur dengan materi, tapi itu ada kebahagiaan tersendiri bagi kita, profesi kita sebagai guru gitu ya Pak Ahmadi. Kira-kira bagaimana nih Pak, setelah ini kita bincang-bincang sore ini Pak tentang siswa yang merokok ini Pak? Iya, jadi ya alhamdulillah yang pasti lebih ringan ya, merasa bebannya sudah berkurang dan semangat baru lah. Saya sudah mengeluarkan unek-unek dan tadi juga sudah dikuatkan juga dengan rencana-rencana yang sudah saya sampaikan, sudah dikuatkan oleh Bu Tiwi, dan saya jadi lebih tambah yakin dengan rencana-rencana yang akan saya lakukan. Ya mohon doa Bu, semoga itu memang bisa membawa dampak yang sangat baik buat anak-anak saya. Luar biasa Pak ya. Kita itu selalu berpikir untuk anak-anak gitu ya. Nggak pernah kita berpikir itu untuk mobil baru, motor baru gitu kan. Ternyata sangat luar biasa kita ini, jiwa pendidik kita ini ternyata sudah mendarah daging. Kira gimana Pak? Ngobrol-ngobrol kita bincang, ada pencerahan kira-kira Pak? Alhamdulillah. Luar biasa Bu. Jadi sudah cukup banyak pencerahannya dan ini dalam waktu dekat harapan saya bisa terwujud lah, bisa berjalan programnya, ya insya Allah jadi lebih baik. Jadi rencana aksinya akan segera Bapak? Segera dong. Gitu Pak, yang guru top begitu Pak. Jadi bukan hanya ngomong kok omdo, katanya ngomong doang, tetapi akan kita lakukan jadi Pak ya. Iya betul. Ya, jadi terima kasih ya Pak Ahmadinya. Saya terima kasih Gitu karena ya. sudah ditemani ngobrol gitu. Ya, saling berbagi lah ya Pak ya, saling berbagi. Jadi saya juga terima kasih Pak Ahmadi sudah mau berbagi dengan saya nih, sudah percaya dengan saya gitu kan. Semoga ada pencerahan sedikit lah dengan siswa-siswa Pak Ahmadi yang merokok tadi ya Pak, dengan rencana aksi yang mau Bapak lakukan sesegera mungkin. Mungkin nanti setelah aksi itu dilakukan bisa kita ketemu lagi tuh Pak. Bisa dong Bu. Iya, kita nanti saya kesukaan Pak Ahmadi Ya, bisa ya, lihat ya, sekali langsung pada apa yang sudah Pak Ahmadi ceritakan, jadi langsung pada faktanya gitu. Ternyata luar biasa gitu kan. Ya, ada lagi yang bisa dengan Pak Ahmadi? Kayaknya untuk hari ini cukup ya Bu.
Sudah cukup Ya. panjang ya. Ya, sudah cukup panjang. Ya, terima kasih ya Pak Ahmad sudah mau menemui saya. Ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Titip salam buat ibunya anak-anak di rumah siap, nih. siap. Sehat-sehat semuanya. Amin. Nah, semoga Terima kita kasih. lain waktu ketemu lagi. Siap. Iya Pak Ahmad ya. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya. Jadi percakapan coaching yang dilakukan oleh Ibu Siti tadi dengan sebagai coach dan Pak Ahmad sebagai coaching. Wah, itu kalau saya melihat di sini, kalau diberikan skala, kalau skalanya 1 sampai 4, pokoknya 4 lah. 4-nya. Ya kenapa pertanyaan dari ketiga kompetensi tadi, saya melihat itu ya dari pertanyaan coach itu tidak terkoneksi. Ya, jadi coach itu berusaha untuk mengkoneksikan, bukan untuk mengoreksi. Kemudian saya melihat juga ya coach ini memahami apa yang disampaikan oleh coach tadi, ya tapi tidak memberi saran, ya tidak memotivasi, ya tidak tidak berasumsi dan tidak menjudge dan sebagainya. Tetapi ya saya melihat itu coach itu memahami apa ya yang disampaikan oleh coach tadi. Kemudian ya sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang disampaikan oleh coach tadi, Bu Sutiwi, coach tadi ya menggali banyak informasi ya. Sebenarnya banyak sekali informasi yang digali. Ya misalnya seperti ada kondusif, ada BHV, ada konseling dan sebagainya. Bahkan ada konsekuensi yang muncul itu, kalau saya melihat itu terlalu banyak pembelajaran yang luar biasa. Jadi dari keseluruhan menurut saya dari 3 kompetensi inti, ya yang seperti yang Ibu sampaikan tadi kayaknya masuk semua. Dari presence, kehadirannya luar biasa. Kemudian mendengar aktif itu, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbakat. Dan saya lihat juga sudah masuk tuh alur tirtanya tadi ya. Ya masuk tujuannya dapat, kemudian bagaimana mengidentifikasi ya permasalahan yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang berikutnya ada ya rencana aksinya kan, dan tanggung jawabnya. Dan saya rasa ini luar biasa. Cuma mungkin dari 3 yang saya ingin tanyakan atau kita evaluasi dulu ya. Dari 3 kompetensi inti tadi itu, kira-kira menurut Ibu itu yang masih kurang yang mana, dan mungkin solusinya apa? Ya. Terima kasih Pak Asang sebagai observer. Yang akan saya terus tingkatkan itu saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena kadang-kadang saya ini kok bolak-balik bahasa saya ini. Jadi saya pertanyaan berbobot ini yang akan terus saya asah, terus saya akan kembangkan, dan terus saya akan ulang-ulang. Nah seperti itu. Karena kalau mendengar, insya Allah saya sudah bisa mendengar dengan aktif lah. Tapi pertanyaan yang berbobot inilah yang kadang-kadang saya itu kurang bisa memaknai ya seperti itu. Jadi kedepannya saya akan terus belajar tentang memaknai pertanyaan yang berbobot ini. Dengan mungkin belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin seperti itu, supaya si coach ini gampang menerima apa yang saya maksudkan seperti itu. Itu aja Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot Ya. dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Luar biasa Bu ya. Ya. Oke, ada lagi yang disampaikan? Mungkin cukup itu Pak. Cukup ya. Ya. Cukup Pak Ahmadin ya. Pak Ahmadin tadi luar biasa dalam memberikan ya permasalahan-permasalahannya itu wow, tapi tetap digali yang luar biasa. Wow. Tapi ya akhirnya ya solving problemnya sudah diketemukan. Saya kira itu luar biasa. Terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat Amin. dalam menjalankan segala aktivitas
kita sebagai pendidik. Ya salam sama teman-teman semua di sana. Bu Sutika. Ya, Terima kasih saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.